Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina faslana bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini kita masih bisa menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala berupa bangun di sepertiga malam yang terakhir, mengisi dengan qiyamul lail, salat tahajud, zikir, tilawah, selasuh berjamaah. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita sekalian. La in sakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur, ketahuilah sungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Salam dan salam semoga terjadi kepada qudwah hasanah telah terbaik kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang istiqamah di jalannya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya. Amin ya Allah. Pagi ini kita melanjutkan kajian yang sudah cukup lama tertunda, yaitu tentang Ma'rifatul Islam. Ini kalau sudah terakhir sekitar 4 bulan yang lalu kita mengkaji ini. Dan terakhir sudah sampai kepada bagian yang keempat, ya. Dan insya Allah kita akan masuk ke bagian yang kelima, yaitu tentang sistem akhlak di dalam Islam. Ya. Saya share screen-nya. Ya, jadi materi kita adalah tentang Islam sebagai akhlak, sistem akhlak di dalam Islam. Islamu akhlakan. Lihat itu tujuan materi ini adalah agar kita memahami Islam sebagai sistem akhlak dan mampu membedakannya dengan sistem moral yang lainnya. Di Islam adalah sistem akhlak yang dan mampu membedakan dengan sistem moral yang lainnya. Kita kembali istilah etika, ya. Nah, etika tidak sama dengan akhlak, kan etika ini berdasarkan norma-norma etika yang berlaku di masyarakat, ya. Sedangkan akhlak adalah baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mau meninggalkan akhlak yang tercela dari kehidupannya. Ya. Jadi tujuan materi ini saya bukan sekedar Islamologi, tapi adalah mampu asarnya kita meninggalkan akhlak yang tercela dalam kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, berusaha menerapkan akhlakul karimah, sepanjang keimanan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tujuan akhirnya adalah untuk tercapainya akhlakul karimah, ya. Dan semuanya akhlak yang terpuji adalah ketika kita telah mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Rasulullah suri teladan yang baik bagimu. Lihat materinya. Islam akhlakan. Islam sistem akhlak. Ini bagian dari materi Ma'rifatul Islam. Bahwa dalam Islam tujuan kita, sembahan kita adalah Allah. Allahu ghayatuna. Allah adalah tujuan kami. Ya. Segala yang kita lakukan niatnya harus karena Allah, lillah. Ya. Allah Subhanahu wa taala adalah Khalik, adalah Maha menciptakan. Ya.
kita tahu bahwa kita yakin bahwa semua yang ada di dunia ini tercipta karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, ya. Sementara manusia adalah al-insan. Allah menciptakan manusia. Allah al-Khaliq, sementara manusia al-insan. Maka dalam kehidupan ini manusia, Allah adalah al-Khaliq, pencipta, ya. Allah mencipta adalah Allah, kemudian al-Khaliq, pencipta, ya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah juga menurunkan sistem akhlak, ya. Sebagai pencipta, di samping Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, juga Allah menciptakan sistem akhlak yang berlaku dalam kehidupan manusia, khususnya adalah seorang muslim, ya, akhlakon. Sementara al-insan, manusia, adalah al-makhluk, ya. Kita sebagai makhluk, maka selayaknya kita memahami akhlak ini sehingga kita dapat berlaku dengan akhlak yang benar. Nah, kita lihat sekarang akhlak seorang muslim, akhlak manusia. Yang pertama, Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang pertama, yang utama adalah akhlak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak juga mengatur kehidupan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apa yang mohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan dalam mereka beriman kepadaku, maka agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Inilah akhlak seorang muslim, ya, bahwa yang paling utama adalah yakin Allahul Qarib, Allah itu dekat, ya. Allah lebih dekat dibandingkan dengan urat leher kita sendiri, ya. Dan yakin Allah mengabulkan permohonan, mengabulkan doa orang yang berdoa bila mohon kepadaku. Kalau kita berdoa, yakinlah Allah akan mengabulkan doa kita. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Ya. Jadi ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin, seorang muslim sudah seharusnya kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan minta kepada yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan. Ya, minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala saja, jangan minta kepada yang lain. Ya. Kemudian Allah menegaskan, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Ya. Perintah Allah jelas bahwa akhlak seorang muslim seharusnya adalah mentaati seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah mereka beriman kepada aku, kepada Allah, agar mereka selalu berada dalam kebenaran, dalam siratal mustaqim. Sebagaimana doa kita setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Jadi seharusnya seorang muslim tidak melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim ketika diperintahkan Allah jawabnya sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan saya taat. Itu seharusnya, ya. Jadi kami mendengar dan kami taat, bukan sami'na wa asaina. Bukan kami mendengar, kami mengabaikan, ya.
Maka akhlak seorang muslim Allah jelas bahwa dia harus sam'an wa ta'atan kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak seorang muslim kepada yang kedua ma'ar Rasul, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Setelah kepada Allah, akhlak yang kedua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang diminta adalah dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah menegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak zikrullah, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak seorang muslim kepada Rasulullah SAW adalah menjadikan beliau SAW sebagai uswatun hasanah, sebagai suri teladan terbaik, sebagai contoh teladan terbaik, sehingga seorang muslim semestinya tidak mencontoh kepada figur-figur yang ada di dunia ini kecuali Rasulullah SAW, ya, dan sahabat-sahabat yang mereka juga mencontoh Rasulullah SAW. Ya. Jadi uswatun hasanah adalah pada diri Rasulullah SAW, teladan terbaik pada diri Rasulullah SAW. Ya. Dan yang bisa mencontoh itu adalah siapa? Orang yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah dan mengharapkan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak zikrullah, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak yang kedua, akhlak mar Rasul, ya, akhlak kepada Rasulullah SAW, menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan hidup dalam kehidupan ini. Kemudian Allah kasihkan dalam surat An-Nisa ayat 80, may yutir rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Barang siapa yang mentaati Rasul itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Jadi Allah menegaskan ketika kita mentaati Rasul, sesungguhnya itu bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka Allah tidak mengutus untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Ya, Allah tidak akan menjadi pemelihara bagi kita. Ya, kalau jelas-jelasnya menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, maka kita harus ittiba ar-rasul, ya, ittiba kepada Rasul, ya, mengikuti Rasul, ya, mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Kemudian akhlak yang ketiga, akhlak man nafsi, akhlak kepada diri sendiri. Ya. Jadi bukan sebelum ke yang lain, kepada diri sendiri. Ya. Akhlak man nafsi. Maka Allah menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u marraqiin, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Jadi kepada diri sendiri itu adalah kita harus senantiasa berada dalam siratal mustaqim, dalam jalan yang lurus, berada dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan salat, menunaikan zakat, dan rukuk berjamaah bersama orang-orang yang rukuk.
Jadi intinya adalah yang terpenting tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama orang-orang yang tunduk. Ya. Di akhlak kita kepada diri sendiri, bagaimana kita maksa diri kita ini untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sami'na wa ata'na kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya akhlakul mal insan, akhlak kepada manusia, ya akhlak kepada manusia yang lain. Setelah kepada diri sendiri, kita tunaikan hak-hak diri kita, yaitu berupa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian akhlak yang berikutnya adalah mal ihsan kepada manusia yang lainnya. Ya. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila alla ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulun nas husna wa aqimus shalah wa atuz zakah wa zakata thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kamu mengambil janji Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikan kepada ibu bapak, birrul walidain, ya, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak menjanji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Jadi ini Bani Israel ya yang beritahan Allah, tapi perintahnya tetap sama dengan perintah kepada semua manusia, ya, menyembah Allah, berbuat baik kepada ibu bapak, birrul walidain, ya, artinya yang paling utama di antara manusia adalah birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, ibu bapak, kaum kerabat, ya, sanak saudara, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, ya. Jadi Allah menempatkan kedudukan orang-orang duafa itu sebagai yang perlu kita pertama kali berikan akhlak yang baik. Setelah ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, ya. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, ya. Saat Rasulullah hijrah ke Madinah, maka perintah pertama Rasulullah kepada Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam saat itu, ya ayyuhan nas afsus salam wa atimut ta'am wasil arham wa sallu billahi wa nasuniyam tadkhul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkanlah salam. Ya. Sebarkan salam artinya ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Ya. Maka sekali lagi, sekalipun Rasulullah dimusuhi orang-orang kafir Quraisy, tapi mereka tetap meyakini bahwa akhlak Rasulullah adalah akhlak yang terpuji. Sampai Rasulullah diberikan gelar Al-Amin, yang dapat dipercaya. Kemudian dirikanlah salat dan zakat. Ya. Jadi ini perintah Allah untuk berakhlak baik kepada manusia. Atau pesan Luqman kepada anaknya dalam surat Luqman ayat 17, ya bunayya aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya demikian itu termasuk hal yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan Luqman kepada anaknya yang sesungguhnya dalam surat Luqman diabadikan beberapa pesan-pesan Luqman kepada anaknya.
Walaupun beliau bukan nabi, bukan rasul, tapi diabadikan dalam satu surat di Al-Quran, ya, pesan-pesannya kepada anak-anaknya. Kalau kita baca surat Luqman itu ada kurikulum pendidikan anak, ya. Itu sebenarnya kita baca dalam surat Luqman. Didirikanlah salat, suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegah mereka di perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang mungkar. Ini akhlak manusia, ya. Katanya akhlak kepada manusia. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, yang terakhir adalah akhlak ma'al kaun, akhlak kepada alam semesta ini, ya. Inilah hebatnya Islam, ya, bukan hanya mengatur hubungan antar manusia, bukan mengatur hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Rasul, dengan diri sendiri, juga mengatur dengan alam semesta ini, ya. Allah juga atur. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsiku fiha wa yumsiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdi wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, mengapa engkau menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami sedang bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya, Allah menciptakan manusia ini adalah menjadi khalifah, menjadi pengatur alam semesta, itu wakil Allah di bumi. Ya. Maka yang diutus adalah manusia sebagai khalifatullah fil ard, sebagai wakil Allah di bumi. Ya. Termasuk kemudian di situ ada peran terhadap alam semesta ini. Ya, kalau malaikat tidak punya kemampuan melakukan tajribah, melakukan eksperimen gitu ya, karena alam semesta itu butuh dieksplor, butuh ada sebuah eksperimen, ya, sehingga kemudian bisa menciptakan dari besi, diciptakan kapal laut, pesawat. Ini karena kita manusia punya kemampuan eksperimen, ya, kemampuan tajribah, ya. Maka disinilah sesungguhnya yang tidak dimiliki oleh malaikat, ya. Termasuk kemudian menyuburkan alam semesta dengan pertanian dan sebagainya. Kemudian dalam surat Al-Hasr ada 21, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutan kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Ya. Di Al-Quran diturunkan kepada manusia untuk menjadi panduan dalam kehidupan ini, dalam memakmurkan alam semesta ini, dalam menjadikan khalifatullah fil ard ini. Kalau ingatkan, kalau seandainya diberikan kepada makhluk yang lain, gunung misalnya, maka melihat gunung terpecah belah karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi yang diberikan amanah adalah manusia, termasuk bagaimana manusia berakhlak kepada alam semesta ini, ya, yang semuanya melakukan alam eksperimen, alam tajribah. Lalu kemudian yang diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan kita memahami akhlak-akhlak ini, akhlak pada Allah, pada Rasulullah, pada diri sendiri, kepada manusia yang lainnya, kepada alam semesta, maka manusia kemudian akan melakukan dua hal ini. Ya, yang pertama, at-takhali anir radail, ya, meninggalkan perbuatan tercela, ya, yang diminta adalah dengan akhlakul karimah, maka kita meninggalkan perbuatan tercela,
Dan sebaliknya at-tahalli bil fadail, menghiasi diri dengan perbuatan yang mulia. Ya. Hanya dua itu. Akhlakul karimah yang diminta kepada manusia adalah tinggalkan perbuatan tercela dan hiasi diri dengan perbuatan mulia. Ya. Akhlak tercela seperti sombong, ya, akhlak yang sifatnya hati, ya. Kemudian menganiaya orang lain, ya, ini harus kita tinggalkan. Sementara akhlak yang terpuji, ya, termasuk dalamnya adalah akhlak pada Allah yang tercela, syirik misalnya, menyukai Allah SWT, ini harus ditinggalkan. Akhlak pada Rasul misalnya menistakan Rasul, itu adalah akhlak yang tercela. Ya, kalau hari-hari ini barangkali ada yang sudah mulai berani menistakan Rasulullah SAW, maka sungguhnya itu harus ditinggalkan dan kita perangi hal demikian, ya. Kita lawan, ya. Kemudian akhlak yang terpuji, ya, sebaliknya, dalam contoh yang paling kecil, murah senyum, kemudian rajin bersedekah, berinfak, ya. Paling nggak 4 hal yang dikatakan Rasulullah dalam hadis kepada Abdullah bin Salam, ya ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu fil laili wa nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkan salam. Pertama, sebarkan salam, ya, sebarkan salam kebaikan. Kemudian wa at'imut ta'am, berikan sedekah makanan, ya, kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai mengejala suatu kegiatan yang menuju Jumat berkah, ya. Biasanya setiap Jumat masjid-masjid memberikan makan kepada masyarakat, kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian wasil arham, ya. Yang ketiga adalah jalin silaturahim. Ya, ini kan akhlak terpuji semuanya. Insya Allah kalau kita sudah melakukan itu, maka mudah-mudahan kita bisa mencontoh akhlak Rasulullah yang merupakan uswatun hasanah kita. Mudah-mudahan kajian yang segini ada manfaatnya, bagaimana kita memahami akhlak Islam, ya, baik kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada diri, kepada manusia yang lainnya, maupun kepada alam semesta, dengan akhlak-akhlak yang terpuji, ya. Uswatun hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kita adalah akhlakul karimah, ya. Jangan sampai orang benci kita karena akhlak kita. Mungkin saja orang benci kita karena akidah kita, tapi jangan sampai orang benci orang karena akhlak kita, ya. Akidah, karena nggak ada kompromi dalam akidah, ya. Dalam Islam jelas lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku, ya. Tetapi dalam masalah akhlak ini kita harus tunjukkan akhlak Islami dalam kehidupan kita, insya Allah. Karena Rasulullah SAW walaupun dibenci orang-orang kafir Quraisy karena akidahnya, tapi mereka masih mempercayai, meyakini ada Rasulullah alamin yang dapat dipercaya. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh akhlak terpuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaatnya. Kita akhiri kajian kita pagi dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.